Lu salah nanya orang udah lah. Maksudnya kayak ada kayak gitu deh. Dan masih dengar noise-nya gitu. Dulu sih. Bos, aman di situ. Apa-apa, Bos? Ini dia nggak pakai mic. Operator. Tapi tetap masuk kamera. Masuk kan buat mulai. Itu kan dokumentasi. Oh, oke. Apa pertanyaannya Mbak ya? Udah mulai. Apa, Bos? Halo teman-teman, kembali lagi di podcast kita, podcast pariwisata digital. Boleh ulang nggak? Bentar. Dulu kayak tepuk tangan gitu si anjing. Oke, take two. Pagi lagi. Lupa judul. Halo semua, kembali lagi di podcast kita. Judulnya ngomong. Ini kita nggak lihat kamera kalau opening, Gak apa-apa. cuma suara doang. Ya, yang di post kan ada di Spotify. Bang, oke bang. Lu kagok ya? Tadi tapi udah belajar kan? Kemarin kan Udah. Udah. Tapi kayak Kemarin siang soalnya. Terus ada lagi. Halo semua, selamat datang di Udah lo, jadi kali ini tamu yang jauh banget nih. Ada 3 mahasiswa pariwisata yang sedang UTS. FYI juga dia sekarang lagi banyak kelas dan dia sekarang buat ngetek di podcast. terima kasih apresiasinya. Oke. Ayo mulai. Ayo. 3, 2, 1. Halo semua, kembali lagi di podcast kita PD, Podcast Pariwisata Digital. Yeay. Nah, hari ini episode kedua PD loh teman-teman. Jadi hari ini ada bintang tamu yang spesial banget karena beliau kebetulan adalah alumnus dari program studi kita UPW FIS UNJ angkatan 2021. Jadi abang-abang ini nih baru banget lulus ya tahun ini abang. Nah, selain jadi alumnus, beliau ini juga sangat amat berjasa loh buat prodi kita. Tahu nggak kenapa? Biasa apa itu? Beliau tuh banyak banget loh meraih juara di bidang konten kreator atau video kreatif. Jadi pas jadi mahasiswa tuh dia nggak kupu-kupu kak, dia tuh Justru dia kupu-kupu. ya kupu-kupu tapi dia ambil lomba. Oke. Kupu-kupunya tuh pulangnya ngedit gitu. Oke. Adalah produksinya yang dikeluarkan untuk kita gitu. Nah, selain menang di perlombaan video kreatif, beliau ini tuh juga founder dari komunitas yang keren banget. Tahu gak apa namanya? Si Paling Lingkungan. Nah, boleh kalau teman-teman cek di sosial medianya Si Paling Lingkungan di Instagram juga ada. Jadi abis ini boleh kepo-kepoin abang ini, tapi langsung aja tanpa lama-lama lagi kita ngobrol getting bareng Bang Reza. Halo Bang. Halo semua. Oke. Coba. Itu alumnus apa tadi dia? Alumnus? Alumnus itu alumni tapi satu orang. Oh. Kalau banyak orang. Alumni kan kayak alumni angkatan 2022 itu alumni berarti semuanya. Tapi kalau satu alumni itu ini ya fun fact hari ini ya. Ini bahasa kamus mahasiswa ya? Alumnus, oke. Begitu lah Bang Eja. Gimana Bang hari ini kabarnya? Pagi-pagi nih kita undang ke UNJ. Kenapa? Macet. Aduh, iya sih Jakarta kalau nggak macet kayak kapan ya? Kuen ya? Jadi kayak kemarin baru buat kegiatan yang kayak weekend, jadi diundang sini appreciate banget kayak aja akhirnya ke kampus lagi, kayak mama nggak tahu aku. Infohead. Infohead. Beneran? Oke. Kan terakhir kali ngajar kalian, itu udah hampir sebulan. Baru 2 minggu yang lalu perasaan kita baru hektik ngumpulin tugas itu. Oh iya, masih ada yang baru ngumpulin juga tadi pagi. Ya ampun, iya lagi. Baru lagi. Ntar diomelin sama Mpok Junta. Iya, FYI kata Kira juga kan Bang Eja ini tanggal yang warna birunya cuma di hari ini ya. Di Betul. kalendernya
itu kayak awal masuk kampus kayak ikut video kan emang udah konten dari sebelumnya kayak sebagai gapiar ya kan, jadi kayak dulu ikut komunitas, desain competition, dan akhirnya kayak bisa buat film buat prodi. Akhirnya gara-gara itu juga kayak dosen-dosen gitu kan kayak, wah Reza cari lagi lomba-lomba, perbanyak lagi lomba biar prodi kita kayak akreditasi nih. Oh siap bang. Jadi gitu, jadi kayak awal mula sih pas masuk kampus memang udah mulai, tapi ketika udah fokus banget tuh ketika semester bukan semester tahun 2021 gua udah mulai kayak kesana kemari kayak Tahun kedua ya bang. yes, Nah, dari konten-kontennya itu biasanya Bang Eja bikinnya konsepnya gimana, temanya apa gitu, atau random? kalau emang dari awal tema gua tuh lebih ke sosial, Iya. konten-konten sosial ya. Jadi soal ada marah-marah. Ya, bisa nggak usah dimarahkan. Jadi kayak emang awalnya emang fokus kayak concern ke isu sosial sebelumnya, sebelum ke lingkungan, kayak ke kematian, ke pelosok-pelosok, ke ibu di desa, kampungan, terus kesini-sini apa kayak di tempat saya tuh kayak lingkungan itu masih belum terjaga gitu. Jadi kayak susahnya punya sumber air, sampah kesehatan, akhirnya apa kayak tempat wisata ya kan nggak ada yang itu belum happy, belum happy-nya konten-konten lingkungan kan. Iya betul. Jadi kayak dulu inisiatif buat ikut gerakan dengan lingkungan, terus kayak udah merangkap kayak sebagai director, terus koordinator dan segala macam. Jadi kayak udah semuanya udah dihafal, jadi kayak udah kita ngalir akhirnya ke apa mau coba ya kan kayak ke isu sosial tuh bikin gitu gitu. Dan akhirnya kayak dan dari itu juga dari orang-orang yang kayak volunteer gitu kan yang kayak fully funded gitu, yang self funded gitu kan, itu mulai bermunculan tahun itu. Mulai kayak kata-kata sustainable ya kan, nah sekarang dua Iya, yang pasca COVID, pasca pandemi. Kebetulan emang pariwisata kan nyasar di sini sebenarnya ya, di pariwisata nih ya, maaf nih nyasar tiba-tiba ya udah kayak ketemu aja flow-nya gitu sebagai traveler ya kan, emang suka kalau lagi gabut kayak backpackeran ke tempat-tempat yang bisa dijamah kayak naik transportasi umum atau misal paksa banget ya kita bareng-bareng sewa motor sama teman-teman lain. Akhirnya kayak coba mengakomodasikan kayak menggabungkan satu isu tapi itu berbagi ilmiah gitu, kayak isu lingkungan, sosial, tapi dibagikan sama traveler juga ya misalkan saya cuma sebagai jari yang pakai suara TikTok ya kan, kalau orang-orang dulu tuh Reja itu suara TikTok nih, sekarang kayak kan nggak bisa cicilan nih si Reja nih, nah itu sekarang kalau brand saya kayak gitu dulu. Jadi ada perubahan lah ya Bang dari dulu dan pas terjun ke dunia yang Bang Eja dalam sekarang. Oke, kan tadi ngomong ini kayak Bang Eja ikut kegiatan volunteer, tapi sambil jalan-jalan juga. Boleh nggak diceritain mungkin pengalaman pertama atau yang paling berkesan juga boleh sih selama kegiatan itu, ada nggak? Paling berkesan yang first time banget tuh dulu tuh masih belum-belumnya ya kan. Kenapa tuh?
kayak ya udahlah ya walaupun menyesal kayak nggak dikonten tapi kayak itu paling berkesan sih, kayak iseng-iseng. Dan itu juga essay pertama saya tembus internasional diajak ya kan, terus ya keterima di pengabdian itu kayak wah itu selama 10 hari tidak atau bahkan 15 hari dan sebagainya. Oke, wow. Saya pun langsung ke Bogor. Iya, first time loh. Ya. Kira-kira kan masih ada di Jawa, apakah Bali, apa Timur? Cuma ini langsung Papua. Oke, coba belum saya sih. Belum kepikiran aja, kayak orang lupa makan kerupuk pas makan ketoprak gitu loh. Beras? Enggak sih. Random aja, random. Intermezzo. Kayaknya gue lapar deh. Nah, apakah dari kegiatan itu Bang yang bikin Abang terinspirasi atau termotivasi untuk membangun si paling lingkungan? Kita masuk nih ke tahapan di mana Bang Eja membangun si paling lingkungan ini. Atau gimana ceritanya? Nah, menarik nih paling lingkungan. Gimana ceritanya? Nah, itu juga. Gimana ceritanya? Jadi si paling lingkungan itu bangun tahun 2023 dan gue kayak pertengahan. Oke. Nah, betul. Ya maklum ya, oke kayak ada nih orang. Ya nggak terlalu overload ya kan otaknya, jadi lupa hari tanggal ya. Jadi di September itu kebangun ya kan, jadi kayak awalnya bisa pertama kali itu nonton kayak tidak dicari vlog gitu sama teman ada kawan. Jadi kayak itu emang gerakan inisiatif aku sendiri karena kayak sebelumnya tahun 2021 sampai ke atas 2023 itu kita kegiatan-kegiatan itu sering buat di IG. Kenapa dia gitu? Ya, jadi kayak namanya isi paling lingkungan sarkas gitu kan bahasanya. Oh, iya ya. Si Kita paling oke lu gitu kayak. betul, jadi kayak ketika kegiatan ya kan gerakan aktivitas tuh kayak sering banget kita dapat ejekan-ejekan di sosmed. Ya aku kan sering misalnya kalau dulu tuh kayak masih gimana ya bahasanya, norak lah gitu di sosmed ya. Jadi kayak di story itu pasti kayak titik storynya tuh nggak satu dua kayak sekarang ya titik kayak udah kayak seru aja gitu ketika kita upload zoom kayak wah seru banget ja pengen ikutan gitu. Akhirnya juga ada yang support, ada juga yang kayak nggak suka, jadi nggak suka emang cuma iri atau gimana ya kan. Akhirnya kayak 2023 awal kayak konsep itu pengen gitu kayak punya satu komunitas gerakan wadah gitu yang bisa menampung teman-teman belajar gitu kan. Akhirnya kayak terus kayak kita diajak terus nyari teman nih, jadi teman yang gimana kayak dia juga ikut kegiatan, kita ketemu di satu forum dan dia juga kayak dari grup kayak gitu kan kayak apa ya rasanya kayak juga disatasi juga. Dia kayak mungkin anaknya dia rumah di Kerawang ya kan, kucuk-kucuk Jakarta ya kan, dikata anak kampung, dan akhirnya kayak ya dia juga sering dapat ejekan seperti itu ya kan dari rumah warganya sekitar gitu, apaan lu ke Jakarta gitu udah lu jadi petani loh. Nah dari situlah kita kayak ketemu nih dua orang itu, ya aku aja Kim gimana kalau kita buat gerakan sendiri kayak dia dulu kan aktifnya di mana-mana juga di komunitas ya kan, jadi berdua sayang nggak sih kayak berbawa bendera lain gitu kan, kita jadi fasilitator, narasumber dalam tempat bawa bendera lain, kenapa nggak kayak lu diri lu sendiri gitu lu. Akhirnya udah kita bangun ya kan, jadi ada kayak ketua sama wakil doang waktu dua lu, jadi kayak udah kita yang buat gerakan-gerakan nggak apa-apa sama ini berdua terus dan akhirnya kayak kedepannya kayak
Jadi ketika lihatin pasti ada surat deh bu, saya ada urusan dari ini ya, jadi biasa saya sama dosen gitu. Penggunaan dispensasi. Oke. Tapi nggak bentuknya ya, kebetulan juga aku di kampus bener-beneran kayak saling sapa aja gitu, nggak kayak bergabung nongkrong gitu ya, paling nongkrong kayak kita ngobrol segala macam dan sengaja kalau misalnya di waktunya lagi kayak guru pasti kayak dari kelas pulang saling dosen ujian ya kan pulang, emang kayak udah ikut-ikutin gitu aja kegiatannya flow-nya sama terus berputar ya kan, jadi kayak nongkrong di kampus tuh bener-bener kayak nggak pernah kejar gitu, paling tahunya fish parkiran belakang spiral terus apa sih ini kantin ini yang sebelumnya Apa? masih Kantin ada apa? bukan 2021 tuh ada kantin di depan gedung gitu. Ya, terus dipindahin jadi kantin apa? Kantin Sekarang apa namanya sekarang? Ayo. Coba. kantin Blok M. Ya, Tapi betul. juga anjing kantin Blok M, kantinnya tingkat anjing. Kira Blok M di sana di Jaksel ya. Anjir Blok M sini diajakin Blok M. Makanya sekarang kalau makan kayak Blok M yuk, Blok M yang mana dulu gitu. Iya, enak juga lagi nih kantin. Jujur. Terima kasih sudah speak up. Hanya kantin buat nyari makan, beli makan, ya lo harus naik lantai 3 gitu. Jadi kayak gitu, kayak beda namanya. Disuruh kayak boleh pulang, tapi emang rajin. Kayak ngerjain tugas, emang sebelumnya pernah dicap sebagai mahasiswa bandel ya kan, gondrong ya kan, nggak pernah grooming ya kan. Saya jujur dari semester awal sampai semester 3 ya, ditegur sampai semester 4 tuh kalau lupa grooming lu jangan lu coba diri ya kan, perbaiki diri ya kan, ada kebetulan ada partner juga yang sefrekuensi gondrong dan nggak bisa diem bajunya. Jadi udah kita nurutin kata dosen daripada saya jadi blacklist dan nggak lulus yang kata waktu ya kan. Ikutin dulu lah ya. Kata dosen. Ya, sekarang kita kayak kemarin ya kan, ikut kegiatan dari kampus, celana pendek, kaosan. Ya Allah. Itu jadi diri saya sebenarnya. Kayaknya kalau teman-teman Bang Eja yang dulu-dulu ngeliat kemarin pas ngajar, Shock sih dia. ada yang komen nggak Bang? Kayak Gak akan percaya dia. Iya banyak banget orang buat kayak anjir. Reja sosok Reja bisa ngajar. Jangan awalnya cover dari cover ya. Tapi lu mau pengen ngajar? Ya emang sih pengen. Kayak emang suka ya kan ngajar dulu. Kayak awalnya juga kesini kan sebelumnya kayak ngajar dulu adik-adik di pelosok. Iya, yang tadi. Kayak kami kayak sini gitu. Tapi ya semoga tahun depan kita lagi belajar buat cari tahu sesuatu. Ih, Masya Allah. Nah, kalau gitu nih Bang, kan tadi emang ya teman-teman kalau misalnya kita mau fokus sama kegiatan emang harus konsisten dan bisa membagi waktu juga kayak Bang Eja ini untuk dicontoh sih. Nah, kalau dari Bang Eja sendiri ada nggak sih tantangan yang paling keinget gitu loh selama menjalani kegiatan di Simpali Lingkungan gitu? Baik pas mau volunteeringnya atau gimana? Sebenarnya Coba ceritain dari awal sampai akhir. Boleh. ya kan, jadi kayak saya sebagai program director sekaligus founder ya kan, kayak saya mau kan tahu alur flow-nya ada apa masalahnya gitu aja gitu kan, monitor dari jauh aja ketika teman-teman melakukan kesalahan dapat juga aja ya kan, nggak usah ada kan evaluasi juga ada ya Lu pernah kan. ngomel? Nah, Pernah ngomel? kebetulan saya diomelin. Oh, oke. Si Reja nggak usah diem nih, si Reja jumawa terus nih, bandel mulu ngomongnya, asal bacot bae kan, itu saya yang diomelin. Jadi kayak Oke. di tim itu pasti saya yang diomelin karena di situ saya paling muda. Jadi kayak aku menggait kakak-kakak semua yang di situ di Twitter Adik, di tim itu. adik Eja. Iya, jadi kayak di situ mereka nggak percaya kalau saya paling muda. Mereka percaya saya paling tua karena kayak mungkin dari di pembahasan itu kayak terlalu dewasa ya kan. Tapi sebenarnya saya paling muda di situ. Jadi 4-5 orang itu semua kakak-kakak saya semua. Jadi mantan sering diomelin. Jadi itu kayak kalau bilang tantangan atau hal yang paling berkesan sebenarnya jadi manusia itu kayak satu berkesan ya kan. Semua berkesan pasti ada kabelnya, ada ceritanya. Ya. Jadi semua itu berkesan banget, tapi ya itu kita kerjain bareng-bareng ya, satu bareng-bareng gitu.
pengabdian untuk pengabdian bro. Masih Tips and trick pengabdian bagi pemula. Nah, itu. Apalagi kalau misalkan pengabdiannya ke ujung tempat tempat destinasi Pelosok-pelosok. ya pelosok. Ya itu kalian harus survei dulu sih. Karena nggak tahu kayak kalian mau kemana, mau kemana. Pasti pertama survei. Survei dulu dari kondisi sana, kondisi dulu nih sama masyarakat nih. Dan banyak banget ya banyak banget trouble di Jakarta. Itu nggak harus salah kayak apa ya kayak volunteer tuh kita kayak bayar apa kita dibayar. Dan itu salah banget. Volunteer relawan itu kan literally ya kita relawan kan suka rela ya kan. Sekarang kayak semua volunteer ya kan. Kita ngebayar full fund ya bisa fund dan gitu. Ada pun juga volunteer berbasis kayak kita yang dibayar. Nah, itu tuh perlu digaris bawah itu. Ada volunteer tuh sebenarnya buat jadi kayak orang-orang penasaran ya kan. Volunteer ikut dong, Za. Tapi dapat berapa, Za? Hah? Hah? Hei, kawan-kawan, itu kalian ada KBBI, coba cari di KBBI relawan itu. Volunteer itu bahasa Inggrisnya ya kan. Nah, jadi bisa dibedakan ini kan. Jadi kayak misalnya teman-teman buat nge-create apa program gitu something, ya bedain juga tuh kayak ketika teman-teman ada kayak dana hibah ketika mau nyari volunteer relawan ya udah diterima sukarela aja paling ketika ada di dalam aktivitasnya kayak penginapan, makan itu kan. Tapi misalnya kayak volunteer berbayar ya tadi kayak volunteerism ya kan Iya. pasti bayar. Basis kayak kita jalan-jalan tapi kita mengabdi di satu tempat. Oke, iya sih. Soalnya kemarin pas kita lihat juga volunteer tourism atau volunteerism itu memang agak kompleks lagi ya definisinya. Mungkin Bang Ija ada nggak pengalaman membawa volunteerism itu tur sambil volunteeran? Banyak pengalaman tapi ya itu tadi beda-beda. Jadi kayak saya kalau memang Ceritain satu. freelancer ya jadi kayak butuh uang Siap. sebenarnya. Ya sih, nah itu Jadi dia. kayak udah ngalir aja ketika itu saya cuma sebagai lead aja, lead tour ya kan. Tidak ngalir aja sebagai lead, tidak ngalir aja. Jadi kayak gue dapet uang. Gitu kan. Jadi kayak balik lagi ke teman-teman ketika coba bicara kayak mau membangun satu base gitu ya kan atau nggak travel dan terus juga volunteer itu coba bedakan ya kan saya jelaskan case-case yang udah ada kayak pengabdian itu gimana aja. Bedakan juga ketika kita open trip ya itu kan open trip itu kan kita nyari pelanggan, kita customer, kita cari cara customer kurang dia memenuhi kemungkinan besar itu volunteer bakal dibatalkan. Iya. Itu juga bisa jadi misalnya kayak buat itu coba masukin satu orangnya kayak program 4 gitu biar teman-teman ini tahu sistem mindset konsepnya itu gimana. Jadi sebenarnya kalau bilang kayak paling ini atau di mana konsepnya itu beda-beda dari yang lain. Ada yang benar lebih kita punya kegiatan Ya. kita mau cari volunteer nih relawan ya udah kita lihat datang ya kita nggak kasih akomodasi pasti lapangan aja nih makan siang wajar ya kan manusia ya kan kita kasih makan pagi sarapan ngobrol gitu segala macam. Tapi beda ketika cuma buat volunteer ya kan itu pasti kayak kita nih sebagai customer membayar kalian kan sebagai jasa Iya. ketika kegiatannya ya kan ada akomodasi gimana nya kan itu beda lagi kalau misalnya bisa kayak gimana itu tergantung tempat sama tergantung kondisinya. Oke, oke. What if buat sebelumnya kan lu pernah pengabdian. Nah terus pas lu pengabdi itu desanya itu dibilang banyak mau sebenarnya enggak. Cuman kayak di awal kan kita udah bridging lah udah ngasih tahu kalau misalnya kita akan melakukan pengabdian apa apa ya kan. Terus habis dari situ pas hari H acara ternyata banyak nih yang diubah sama kepala desanya. Tantangan juga ya itu ya. Tantangan. Nah itu pasti ada. Mungkin dari kita miskom ya kan kelupaan satu, cuma kelupaan satu poin aja loh bisa mempengaruhi. Kalau kayak beberapa yang aku handle ya kan sebagai creator kan yang buat program itu pasti ada gitu. Nggak sesuai handle, nggak sesuai tol. Udah buat nih plan matang-matang ya kan ada plan B, plan C ya kan. Plan 3 plan itu hancur. Jadi nggak sesuai plan. Langsung plan bisa ngalir aja flow nya. Plan rutin ya kan nggak ada kayak misalnya case-nya pernah aku alamin kayak kita satu kegiatan ya plan A hancur nih kita plan B bikin kepala desa plan B nya hancur nih gara-gara ngikutin apa dari funding kita ya kan donatur kita banyak mau akhirnya udah 3 plan ini udah rusak mau nggak mau kita bakal ngalir aja pokoknya kita stay your job ya kan flow aja ketika ngalir aja ketika ditanya ya kasih aja ke teman-teman yang sesuai
Ancur itu pasti mau bilang ancur, kegiatannya ancur karena kayak udah nggak sesuai random, nggak sesuai apa yang udah kita buat ya kan. Nah, itu pasti ngalir aja supaya lu sebagai apa, sebagai tim kontribusi, lu sebagai tim budok ya kan, lu sebagai tim dokumentasi, stay aja di jalur itu, jangan kayak coba membantu ya kan, malah kita jadi kayak ketika ngeliat itu nggak sesuai kondisi, apalagi kalau misalnya banyak ya orang-orang saya maunya ada ini, maunya ada ini, maunya ada ini, nah, kita pasti turutin dong, nggak bisa pak, kita gini-gini nggak bisa, kita kan numpang gitu ya, kan numpang kita sebagai juga kayak wisatawan pendatang kan, bukan kita warlock gitu kan, kita nggak bisa kayak mau kita langsung suka gua pak, ini acara gue nggak bisa, anda diusir nanti gitu, jadi kayak itu ngalir aja kalau kayak gitu sih, ikuti kemauan mereka yang apa ya, kalian misal buat tiga-tiga itu juga pasti ada namanya plus minusnya ya kan, nggak mungkin selancar ya kan, kayak kegiatan-kegiatan kayak misalnya kalian buat kegiatan nggak mungkin sesuai random, nggak ada yang seperfect itu, pasti ada yang meret ya kan, kayak dia ngobrol lah, maaf saya nggak bisa diputus, ngobrol terus saking kasih kan gitu, apalagi kayak banyak mau gitu kan, itu jadi kita ngalir aja, paling misalnya kita ngeliat dapat kayak dana dan segala macam gitu kan, itu kita juga harus nyiapin nih planning dana darurat gitu ya. Mau nggak mau kita konsumsi soal habis nih nggak sesuai ini, tiba-tiba banyak banget kami pungli atau orang langsung emas datang yang akhirnya buat tim kita itu nggak ada gitu, kita harus dari sana ada dana ya, dari apanya gitu ya, penting itu acara harus digelar, kegiatan itu setiap orang melakukan itu lancar kan, nggak mungkin kan kayak teman-teman lihat misalnya apa Persabora ya kan, apalagi itu konser-konser gitu kan ya, di luar pasti bagus kan, kan mungkin kayak mereka udah tunjukin aja konser-konser kita, selain dan yang besar pasti juga duit kalian juga ngaruh ya kan, sebagai organisasi. Masih dapur. Dari cerita ups and downs Bang Eja nih, yang bikin Bang Eja tetap betah, yang bikin Bang Eja ups lagi nih dari downs-nya itu tuh apa ya? Kenapa bisa betah di dunia volunteering ini? Bisa betah karena emang dari dulu emang suka aja, dari dulu suka dari kecil ya kan, emang kayak kadang tim kita nih idealis banget, kita nggak mau karena kenal uang, jadi kita literally kayak mau berimpact berdampak ya kan, buat sesama, jadi kayak kalau kayak apa ya, kayak gitu, tapi kayak saya sebagai leader ya kan, kita butuh nih, anda nggak kira kan ketika kalian nongkrong gitu kan, siapa yang beli minuman, siapa yang beli makanan, itu saya. Jadi kayak butuh nih, kita juga butuh accommodation, butuh uang kas ya kan, kayak aku nggak mau kayak ketika kita bergerakan komunitas itu kayak kita ngumpulin lalu setiap minggu harus bayar 10.000 buat uang kas keperluan kita, nggak mau. Ya aku literally pikir kalau bisa aku ada rezeki, kalau misalnya kita bisa nyari dana fellowship dari hal ini udah gitu, jadi kayak gitu ketika membuat itu mau kayak apa tadi, kayak buat kegiatan ya kan, itu emang awalnya pasti rugi dulu. Ketika kalian buat trip ya kan, travel apapun itu pasti rugi, nggak ada kata langsung wah aku langsung depan gitu kan, jawaban itu baru ada. Ada tips ya buat modis. Yes, sampai depan itu seru. Oke, kita balik dikit lagi ke pariwisata Bang, karena kan kita anak PW ya. Kita mau nanya, mau ngeliat pandangan Bang Eja, yang Bang Eja udah datang-datang ke destinasi itu, ada nggak sih perubahan yang Bang Eja lihat setelah tempat itu tuh ada volunteerism di dalamnya? Perubahan sih tentatif ya, itu balik ke masyarakatnya. Kalau kita mengayomi dengan benar itu pasti ada perubahan. Jadi sedang diri sendiri itu kita nggak bisa merubah secara dadakan, pasti ngalir dari mereka dulu, apa aware gitu, contohnya kayak KKN pas dulu ya, MBKM ya, Iya, ada beberapa. MBKM untuk pulau ya, untuk pulaunya itu aku sering melakukan aksi Pulau Pari. Oke. Ya, orang Pulau Pari itu tau lah saya Eja ada Mas kenal Reza ya kan, yang drone hilang gitu, Oke. drone ditembak kan gitu kenal. Bener deh bang. Ya drone saya hilang gitu, Hilang. iya hilang. Gara-gara masuk kawasan private pulau, jadi nggak bisa divideoin dan hilang. Gak dapet bang masalah. Dia bilang sebenarnya hilang, jadi kayak agak gila sih, agak gila 3 hari itu drone hilang, drone gua mana ya kan, lagi jalan drone. Jadi kayak itu udah pernah kayak, nah dari situ aja bisa lihat kan, kayak kalau Bang Ica
Tapi kayak saya berpedomanan dari awal ya kan, volunteer itu relawan ya kan. Soalnya kayak gini orang-orang bisa mengajak gitu, oh yuk, nah, itu tim nih, kayak udah kita kayak terus aja gitu kan. Kalau volunteer benar-benar kayak kewajiban ya kan, ketika udah kita udah nggak ada tanggung jawab kayak gitu. Kalau dari awal kenapa aktif di situ, silakan yang suka terdampak ya kan, sering menjaga alam lah istilahnya. Dan apalagi di Bali kan aku tinggi banget ketika membahas bumi alam ya kan. Biasanya kayak tergantung karena sekarang udah over dulu banget di situ kayak pembangunan ya kan. Terus kayak investor buat membangun villa ya kan, jadi kayak orang dulu tuh pada kita mikir apa minat terjun gitu, kita bosan dulu kan ini orang dewasa ya gitu kan. Pernah. Orang dulu tuh pemikirannya. Kalau sekarang kayak ini, kayak sekarang ya justru kayak mereka butuh kita gitu kan. Udah Iya. mereka rusak, udah ngerusakin, kita yang suruh benerin gitu kan. Nah, makanya kayak dari situ aku pengen nih kayak belajar di Jakarta ya kan, kayak belajar apapun itu yang aku dapat. Nah, semoga kayak kedepannya kayak gue juga belum pulang ke Bali berapa tahun ya, oke. Let's go. Ya, ikut. 14 Desember. Yuk. 14 Desember kita Itu kayak yaudah mulai dari sedikit kecil ya kan, mulai gerakan kecil, akhirnya aku dari sendiri aware nih, kayak teman-temanku juga di tim ini semua udah aware, nggak ada kata orang-orang yang main gitu. Jadi dari kita apapun itu ada kolaborasi dan kita jalani ya kan, karena kita juga kayak ngebangun portfolio itu juga ya kan, buat hire dan kita kalau itu amat jadi ya balik lagi pokoknya dari diri sendiri untuk teman-teman. Kita mau kepoin juga sih dari sisi konten kreator nih Bang Eja ya. Tadi kan sempat disebut juga nih sama Bang Eja, kalau mau floor tuh biasanya di share ke sosial media biar orang-orang aware, atau juga ada yang ngasih bantuan lah ya. Itu biasanya kontennya kayak gimana Bang? Kayak itu di reels atau gimana? Boleh diceritain? kalau yang itu sih biasanya ya nyari di story ke grup-grup aja gitu sih, forum-forum. Nah kalau misalnya benar urgent banget ya kita buat konten. Ada nggak yang sampai bikin konten gitu terus nge-blow up? Ya ada satu konten di pas banget kemarin kan yang bikin aktif TPA. TPA. TPA mungkin orang-orang tahu ya TPA kan Bang ya kan. Iya. Ada itu TPA lagi yang buat ngebahas sosmed. Itu kita ke sana ya, ini tadi aku dari awal memang modal nekat aja. Aku bertiga ya kan, ada aku, terus ada dua lagi ini sebagai fotografi sama Fitra. Itu juga yang dua ini relawan, bukan tim aku. Oke. Aku ajak ya ikut ya, kamu suka kan moto-moto, ini bakal jadi eksperimen buat kamu. Dan akhirnya dia ajak. Akhirnya pas nyampe situ modal nekat ya, Zak, bawa kamera Zak, stop kamera, di stop dulu, di stop. Kenapa bawa kamera? Kita soal belum kenal warga di sana, benar-benar itu nekat. Berarti Ya. nggak boleh bawa kamera. Nggak boleh kayak takutnya kita malah mengikut ya kan, kayak menjelekin gitu ya, biasa video gitu kan agak Iya. gitu kan, kita bawa kamera ke pelosok gitu kan, langsung videoin, gua videoin lo, ayo lo, gua videoin lo gitu kan, pasti kayak orang-orang, apalagi orang-orang desa ya kan, kampung itu pasti takut gitu kan, lihat kamera orang-orang bawa kamera gitu, HP mana apa gitu. Akhirnya situ kita stop di warga, kayak ada satu misalnya kayak warung di grup, kita stop itu ngobrol ada di sana, ini langsung ngomongin kayak langsung aja, soalnya dia biasanya nongkrong di sini, datangin sekarang kita sampai malam sini. Akhirnya dia benar sampai malam situ, sorenya itu kita langsung ajain ke yang rekomendasi sama warungnya itu, kita sama komunitas lokal itu, jadi emang dia aktif di komunitas ya kan, isu-isu yang ada di sini sama lingkungan sampah ya kan. Nah bisa itu kita udah 2 hari itu, besoknya kita mulai ikut lagi, udah diizinin sama dia, jadi udah nggak apa-apa sih, udah kayak orang-orang pada takut tuh, kayak kita lihat dia kayak pada nonton, bang, hormat bang, udah gitu kan dia. Kita, kemarin lo mau cuma cek ke gua lo, sekarang mana kamera, ayo nggak takut gue. Pick up langsung pentolan. Langsung mentolannya, jadi kayak dari itu kita bonding tuh sampai malam, kayak sampai bosan gitu, aku udah kantuk ya kan. Ya habis dari situ hari kedua kita kesana dari pagi, ngeliatin kondisi di sana ya kan, langsung naik ke gunungan sampah itu, coba makanan yang ada di sana di atas gunung sampah. Ada, jadi kayak ada warung gitu. Itu real ya ternyata? Ada real. Oke. Pas di situ videografi aku minum kopi, makan kopi di sana. Terus kayak kita kan disanjirin makan ya kan, mau Oke. kita makan dong, ya kan. Nggak mungkin, Pak, udah makan, aku udah makan. Nggak mungkin dong. Kita dari pagi sampai sore di BTW. Perut juga ya, urusan perut juga sih. Jadi mau ngomong kita
bergabung ya kan dengan dia mereka ya kan masyarakat sana kayak buat ikut apa namanya ekosistemnya gitu kan, ikut kerjanya segala macam. Jadi ini makan masih fan aja nih, besok ada temenku paginya bisa dirawat Ya Allah. perutnya badannya masih dia gara-gara ya makan itu kan dari kerumunan lalat ya. Kita aja yang baru sehari berapa jam aja gitu, apalagi mereka yang tahu-tahu kan. Gampangnya Nah dari situ kita buat video kan after seminggu udah ngomong ada satu fotografer pun cuma tahu badannya, saya juga cuma bantu baca kayak kan sangat gitu ya, udah kuat tadi badan. Akhirnya kita buat video buat upload ke sosmed terutama di YouTube gitu, video tentang yang perang itu di YouTube tembus 15.000. wow. Kaget padahal itu biasanya video kita tembus 1.000 aja udah syukur gitu, komentar 1.000 aja udah syukur gitu, ini 15.000 dan banyak banget komen yang berkontak. Dari situ akhirnya apa namanya komunitas sana itu panggil kita sebelum kemudian itu rame di sebelah juga, kemudian lagi kayak ada bahasan diskusi gitu, terus selanjutnya juga ada template yang undang kita pemerintah Bekasi itu undang kita. Akhirnya dari video itu dibangunlah sebuah pos kesehatan bersama dengan kebakaran. Gokil. Sayang banget kita coy, Jujur keren parah. sampai batu sampai banget. Kesehatan sama pemadam kebakaran. Iya, itu masih dalam taraf dari yang nge-flowing sama lokasinya gitu. Di foto ini pakai bisa tim dari dinas ya kan, dari pemerintah datang buat nge-flowing kayak lokasi-lokasi yang lagi buat sedih banget gue kayak terharu gitu. Anjir, keren banget gue. Ya udah kita modal nekat emang bener-bener kayak nggak dibayar ya kan sama sekali. Akhirnya coba impact kita tuh bener-bener kelihatan gitu. Itu yang paling besar sih itu sih. Kalau misalnya suksesnya promosi biasa ya kayak datang, kalau itu bener-bener kayak eksekusi sebulan itu progresnya naik banget. Akhirnya dari situ kita buat kemarin buat workshop berapa ngomong ya kan, sama juga ngomongin volunteer ya kan. Dan juga walaupun apa namanya diterpa badai ya, walaupun kita sakit banyak yang sakit ya, baiknya alhamdulillah udah jadi
Udah. Sebenernya gue masih kepo sama Jambi sih. Apa lagi yang mau lo tanyain Nah, tentang itu Jambi? di Jambi kalau kepo penasaran mana? Nah, Ini udah ada tiket akses gitu. Tiket akses tahu lebih dulu gitu. Nah, itu udah sekilas aja. Itu udah ada di Reels. Udah di real ya. Kan update kan yang followers saya doang eksklusif. Bisa emang ada ke algoritma. ya lagi Jadi ya ya lagi. gimana sih? Nah, itu. Wah, oke. Banyak sih ceritanya dari Bang Ijek di kampus, terus akhirnya benar-benar terjun, tenggelam, berenang lah di dunia volunteer ini sambil menjalani pekerjaannya di bidang travel juga ya teman-teman. Nah, ada 1-2 kata nggak sih nih buat teman-teman kita pendengar PD podcast pariwisata digital ini kalau yang emang ada ketertarikan gitu loh di volunteer. Soalnya kan aku volunteer tadi kata Bang Ije juga belum yang seblow up itu, walaupun sekarang emang udah agak naik. Tapi gimana nih cara memulainya? Dari mana dulu? Mulainya itu dari diri kita sendiri. Kita aware ke lingkungan sekitar ya kan yang suka berdampak, edukasi ya kan. Pokoknya dari kita dulu. Dari kita kalau udah aware dari diri kita, habis itu coba flooring ke ide-ide kalian ya kan. Kadang orang-orang kayak kita volunteer ini pasti kayak ada yang kayak bahasa sekarang introvert sama extrovert ya. Iya. Nah itu beda tuh. Jadi kayak ada orang yang pas kegiatan gitu kan introvert nih. Introvert kayak dia diem aja. Kenapa anda diem di situ? Bantu-bantu lah. Jadi nggak ada inisiatif kayak gitu. Berbeda sama kita extrovert yang apa-apa kita bisa gitu. Nah itu juga tuh. Jadi coba dari diri kita sendiri dulu. Kalau kita kita hati gitu bener-bener pengen melakukan sesuatu yang kayak komunikasi, bekerja, misalnya relawan, volunteer, coba kayak orang ya mungkin juga ke apa nih komunitas ya kan atau kayak kampung ya walaupun pengen coba kayak biasa banyak banget yang ini kayak orang-orang upload ribbon ya kan. Oh iya. Nah itu coba masukin ke sistemnya kan baru ceritain lagi. Jadi itu Soalnya jadi setengah-setengahin guys. jadi bikin penasaran jadi kalau ketika apa tuh coba masukin sistemnya dulu coba gimana flow-nya rasanya nah baru kalian coba kayak membuat create satu core organize ya kan untuk volunteer biar tahu nih sistemnya kayak gimana kalau kayak gimana ya kan kadang orang-orang kayak tadi itu bahasa ya orang volunteer bayar tuh bayar relawan kan tapi kalau soal kamu buat volunteerism ya udah berarti kayak kita volunteer sekaligus jalan-jalan kan Iya. jadi coba bisa dibilang misalnya fokusnya kemana travel ya travel ya jasa kan jadi jadi kalau misalnya kamu mulai dari satu kegiatan seperti ini sadar diri sendiri udah sayang sama diri sendiri baru ada misalnya kayak sama diri sendiri belum benar ya kan lu mau ngajar adik-adik saya lu pasti ojek gitu Iya lagi. diam baru nah kadang makanya kayak nggak tahu kayak aura energi saya tuh kayak apa ya Apa tuh? langsung ya kan langsung masuk satu ruangan tiba-tiba kamu foto dong gini-gini oke pasti ada kita kegiatan tuh pasti ada kayak entah kenapa dia ngajak foto duluan gitu langsung kakak kayak logatnya dari mana kok kayak orang Medan kayak orang Padang kayak orang Sulawesi karena emang ngikutin flow ya ketika ada daerah saya pasti beradaptasi ya dengan logat-logatnya walaupun sebahasa daerahnya ya kayak kemarin ke Jambi dikira saya orang-orang ke Jambi karena ngomongnya apa langsung kayak berakhiran o ya kan aku siko ibu kan kayak udah orang nggak Jambi ya pak enggak aku orang Bali gua wah kira Soalnya gak ada muka-muka Balinya. Iya lagi. Sumpah lu orang Jawa tau. Muka lu muka Jawa. Ya udahlah kalau kata Bu Budi orang Indonesia. Betul. ya itu sih jadi kalau itu sadar diri sendiri itu baru itu hal yang luas. Oke, gokil sih cerita-cerita dari Bang Ije ini, terus tips and nggak bisa diem bener ya kita tips and trick dari baik dari tadi di konten digital atau pas fokus di volunteerismnya gue perlu banget dicatat ya teman-teman kayak gitu biar kita bisa fokus lah di bidang yang kita sukai juga. Oke Kira, Jadi apa? Penutupan. kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini udah ada nih. Apa? Saya ingin diri sendiri ya guys. Jadi percuma kalian mau babi buru kalau kalian nggak sayang sama diri sendiri. Yang kedua, berdampak dan bermanfaat. Itu ini nggak sih? Sospol. Jadi fun fact aku ikut sospol di Benfit. Terus waktu pengabdian itu selalu ngomong pokoknya kalau misalnya kita mau ngelakuin kegiatan atau pengabdian atau semacam kayak kan pernah turun perjalanan juga ya belajar di kolom-kolom
itu apa ya? Itu salah satu itu kayak saya bukan slow respon ya guys ya. Jadi kayak banyak banget yang ngechat dan banyak yang mau dibales dan cuma Sibuk, tugas cuma sibuk. satu doang ya kan. Sibuk. Makanya kayak DM nih pasti DM ketika gua jam-jam longgar malam gitu kan. Baru gua bales. Jam berapa pagi? Jadi kita emang sangat amat beruntung sih, maksudnya kita Coba deh ya, yang ngajakin podcast Nah, di itu tuh. request ada berapa? Ini masih dalam permintaan. Nah, Jadi tuh, gua kan? bales. itu gak boleh jumawah nih, gak boleh jumawah. Gak boleh. Kan narasumber kita Jumawa. Maaf, kan narasumber kita Kalau di luar gua juga ke bawah makanya. Kalau misalnya di tim ya kan lagi satu tim nggak bisa. Gak apa-apa. Jumawa adalah salah satu sikap dari stoikis. Daripada Ya. negatif thinking ya kan? Ya betul sih. Iya. Betul. Jadi sekali lagi once again terima kasih banyak Bang Eja sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini dan sharing-sharing bareng sama teman-teman di podcast PD, podcast pariwisata digital. Yeay. Jumpa di episode selanjutnya. Dadah teman-teman. Dadah. Dadah. Nah, Dadah. ini podcast BD episode 2. Episodein duain aja. Tadi saya episode. Ini punya kalian programnya. Iya ini podcast sendiri. Tapi nggak tahu bakal dilanjutkan kemana. Guys. Ini Asbun. Pariwisata digital. Karena kita bikin baru. Jadi tuh pas kemarin mau bikin kayak Asbun banget lagi. kan ya masa nggak ada judulnya kayak langsung opening doang. Semuanya serba spontan aja sih. Coba tadi aku mau apa? Nyeting bareng. Karena kita bener yapping. Nah, lagi unik lah. Ini kayak aja formal banget podcast BD. Kita ganti. Pariwisata digital. Ya udah kasih nama deh. Wah, lu udah buat record tadi dari awal. Kan kita tinggal record ulang buat opening doang. Ah? Ah, jangan buat gue mikir udah punya gue. Gue ini teh konten tau. YB. IGI. Hari ini konten Apa? brief. Itu tuh Atau yang konten brief. Katanya gue suruh naik TJ karena sponsornya TJ. yang diceritain Kira ke Bang Eja loh, yang dia habis nonton di sana terus akhirnya dipanggil kan sama temennya. Ada orang tuh masih dalam permintaan. Nggak kelihatan bang. Gokil sih. Bang Reza, ini aku mahasiswa PW. Kasih itu Raka. Bang.